benda mereka dan tidak mengganggu rasa aman mereka, ya, keamanan jiwa raga dan harta benda mereka, ini tidak termasuk al-hirabah, ya. Nah, tidak termasuk hirabah, itu termasuk ya apa namanya tindakan kita katakan maksiat, ya, mengganggu zalim, ya, kezaliman, ya, mengganggu tetangga. Nah, mengganggu tetangga ini adalah perbuatan yang tercela tentunya, ya, dan termasuk apa namanya perbuatan yang dikatakan oleh dalam Islam sebagai tindakan aniaya terhadap orang lain, ya, termasuk di dalamnya ya para pengurus masjid yang memutar menyetel murotal keras-keras sebelum sholat, ya, ya, itu termasuk mengganggu orang lain, ya, ini termasuk mengganggu orang lain, ya, walaupun yang disetel itu Al-Quran, ikhwani fiddin azanillahu jami'an, bukan hanya musik, ya. Jadi janganlah kita melakukan tindakan yang mengganggu ketenangan dan apa namanya kenyamanan orang lain. Nah, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, itu termasuk tindakan aniaya, tindakan kezaliman. Nah, Rasulullah SAW telah berlindung kepada Allah dari jarin su, dari tetangga yang su. Ya, termasuk tetangga yang su adalah tetangga yang mengusik ketentraman tetangganya, ya, dengan ya suara musik, atau dengan keributan, atau dengan tangannya, atau dengan tindakan-tindakan yang merugikan tetangganya. Nah, demikian ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum jami'an, ya. Nah, jadi yang kita sorot sekarang ini adalah yang banyak sering dilakukan oleh para takmir ataupun nadhir ataupun pengurus masjid, yaitu memutar murotal keras-keras, ya, sebelum azan biasanya itu, ya, hingga sangat mengganggu. Dan kadang-kadang itu terjadi pada bulan, dan seringnya itu terjadi pada bulan Ramadan, ya, mereka memutar keras-keras, ya, pengeras suara ke luar sehingga ya tengah malam, ya, teriak-teriak, ya, membangunkan sahur, ya, dan memutar murotal keras-keras. Nah, ini adalah tindakan yang mengganggu ketentraman dan dilarang di dalam Islam, ikhwani fiddin. Nah, yang lebih parah lagi, orang-orang yang melakukan itu menggunakan ayat-ayat Allah untuk mengganggu orang lain. Nah, itu kesalahannya atau dosanya di double itu. Ya, dia satu, dia mengganggu orang lain, kemudian yang kedua, alat yang digunakannya untuk mengganggu orang lain itu adalah Al-Quran, adalah tilawah Al-Quran. Nah, Al-Quran yang seharusnya itu membawa rahmat bagi sekalian alam, dibaca untuk ditadaburi, ya, menjadi petunjuk bagi umat manusia, digunakan untuk mengganggu, ya, ketentraman masyarakat. Jadi hendaknya para pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghentikan dengan segera perbuatan mereka itu, karena itu sangat mengganggu dan merusak keindahan Islam. Coba bagaimana komentar orang-orang non-Islam melihat, ya, fenomena ataupun kita katakan perbuatan seperti itu, tindakan seperti itu, ya, akan terbetik dalam hati mereka. Hati mereka akan bergumam, oh, ternyata agama Islam, ya, dibolehkan mengganggu orang lain. Nah, tentunya tidak demikian. Islam terlepas dari itu, dan para pelakunya juga tidak termasuk melakukan ajaran Islam. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hendaknya tindakan-tindakan semacam itu bisa dihentikan. Ya, bukan hanya seperti yang ditanyakan tadi, ya, seorang tetangga mengganggu tetangganya dengan memutar musik, ya, termasuk di dalamnya juga para masjid-masjid yang memutar keras-keras murotal sebelum sholat itu, atau waktu-waktu yang lainnya hingga mengganggu tetangga masjid, bahkan itu terdengar sampai jauh dan sangat mengganggu. Ikhwani fiddina azanillah wa iyyakum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Selanjutnya di kesempatan kedua sudah ada Ibu Rini di Sela Panjang. Silakan Bu Rini. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke inti pertanyaannya, Bu. Iya, saya kan sering kadang keluar rumah beli kebutuhan gitu kan. Terus ada laki-laki gitu yang pakai parfum, harum-harumannya menyengat banget gitu. Terus saya merasa uangnya tuh memikirkan saya kok enak banget gitu baunya, pakai parfum apakah boleh kayak gitu, Ustaz? Ya, pertanyaannya bagaimana, Bu? Disingkat saja, Bu. Apakah boleh saya hirup bau dari wangi laki-laki tersebut itu, Ustaz? Baik. Nah, terima kasih Ibu. Pertanyaannya jazakillah khairan. Bagaimana Ustaz menyikapi pertanyaan Ibu tadi?
ya laki-laki dibolehkan memakai parfum keluar rumah, berbeda dengan wanita. Ya. Jadi ya laki-laki itu tidak ada salahnya dia pakai parfum, keluar rumah pakai parfum. Bahkan ya Nabi melakukannya dan menganjurkan agar parfum laki-laki itu menyengat baunya dan ringan warnanya. Ya, cuma masalahnya bagi wanita ya antara mencium dan tercium. Ya, kalau sengaja menciumnya ya itu tidak juga bagus ya, itu bukan termasuk perbuatan yang terpuji ya. Mencium-cium minyak wangi yang dipakai oleh pria. Tapi kalau tercium tanpa sengaja mencium-ciumnya begitu ya. Nah ya kita katakan namanya juga tercium, tidak bermaksud untuk menciumnya ya, karena wanginya menyengat ya, ataupun wanginya nyata ataupun jelas ya, bisa tercium ya, maka ya tidak ada masalah di situ ya. Cuma janganlah kita sengaja dekat-dekati dia untuk mencium parfumnya. Nah ini tentunya tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita, karena itu bisa menjatuhkan martabatnya, kehormatannya, dan juga bisa menyebabkan terjadinya fitnah. Yaitu dia dekat-dekat dengan laki-laki itu. Wallahu a'lam bishawab. Namun di sini perlu kita sedikit singgung yang berkaitan dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu sebagian orang ya, baik laki-laki apalagi perempuan yang memakai parfum untuk membius. Nah ini sering terjadi ini. Ini termasuk tindakan kejahatan yang bisa digolongkan sebagai qat'ut thariq. Membius orang lain dengan parfumnya ya, atau menghipnotis ya korbannya ya. Pelakunya memakai minyak wangi untuk menghipnotis ataupun membius korbannya, kemudian mengambil barangnya. Ya, mengambil barangnya. Nah ini termasuk tindakan teror ya, kita katakan kejahatan yang disertai dengan kekerasan. Ikhwani fiddin azani Allahu jami'an, dan pelakunya bisa dikenai hukuman potong tangan ya, sebagaimana yang kita jelaskan. Ini bisa termasuk dalam kategori al-hirabah ya, karena dia tidak mengambilnya tidak seperti pencopet ya, tidak seperti perampas ya, yang merampas kemudian lari, tidak. Tapi dia melumpuhkan ya korbannya dengan alat-alat ya, baik itu alat yang untuk membius ataupun membuatnya tertidur dan lain sebagainya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Dan di kesempatan ketiga sudah ada Ibu Yanti di Depok, silakan Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan ke inti pertanyaan Bu, dan mohon dipersingkat. Ya Pak Ustaz, saya mau nanya, kita boleh gak berobat itu, maksudnya dengan kita masuk ke gereja terus minta didoakan oleh pendeta, tapi di TV itu ternyata betul gitu sembuh gitu, banyak buktinya gitu Ustaz sembuh. Terus saya mau, tetangga saya orang Nasrani gitu Pak Ustaz, dia mengajari seperti itu. Habisnya saya sangat putus asa harus bagaimana gitu. Berdoa sudah tapi belum dikabulkan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya, atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama ikhwani fiddin azanillahu jami'an, hukum berobat itu adalah mubah. Ya, hukum berobat itu adalah mubah. Ya, kemudian ya berobat dengan cara seperti itu adalah cara yang dilarang, adalah ya perbuatan yang dilarang. Ya, kita minta doa kepada orang non muslim ya, kepada orang kafir ya, untuk kesembuhan ya. Kita berdoa kepada siapa? Minta doa kepada siapa? Dia minta kepada Allah atau kepada Tuhannya. Nah, itu adalah perbuatan yang diharamkan dan tidak boleh dilakukan ya oleh seorang muslim. Nah, demikian ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita adalah memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berputus asa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku. Dan kita harus terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Ya, wa la ya'asu min rahillahi illa al-qaumul kafirun, dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah ya kecuali orang-orang yang kafir. Ya, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap sabar, terus berdoa dan minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Nabi Ayub yang diuji dengan sakit
yang sangat parah dan tidak ada penyakit yang lebih parah daripada penyakit yang telah menyerang Nabi Ayub, di mana seluruh badannya rusak, ya kecuali tinggal jantungnya saja. Jantungnya masih berdegup, jantungnya masih berdetak. Sementara seluruh sekujur tubuhnya yang lainnya sudah busuk, sudah ya kita katakan hancur, ya sudah rusak. Ya diserang penyakit itu hingga istrinya lari darinya. Tapi dia tidak putus asa, dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dan memberikan kesembuhan bagi beliau. Ya, nah demikian alaihi salam. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan beri baginya jalan keluar. Ya, Allah kasih kesembuhan. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berputus asa. Janganlah kita korbankan agama kita untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, agama kita adalah modal. Ya, modal yang sangat berharga bagi kita yang tidak akan kita tukar dengan apapun. Ya, akidah yang mulia ini tidak akan kita jual dengan harga apapun, walau bagaimanapun harganya. Ya, walaupun itu pertaruhannya adalah dengan nyawa dan jiwa kita. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi tetaplah kita berdoa kepada Allah, lakukanlah pengobatan yang syar'i, baik itu tibun nabawi maupun pengobatan-pengobatan yang dibolehkan secara Islam, di dalam Islam. Dan jauhilah perkara yang disebutkan tadi, karena itu dapat merusak akidah kita, bahkan dapat membuat kita jatuh dalam kekufuran wal iyadu billah. Nah demikian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Demikian ya, semoga kita diberi keteguhan dan kesabaran dan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, tsabbit qulubana ala dinika. Nah demikian. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan, dan di kesempatan selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat, dan ada pendengar kita yang menyampaikan pertanyaan. Ustaz, bagaimanakah menebus kesalahan bila dahulunya ada yang pernah mencuri uang infak atau sedekah masjid? Apakah boleh dikembalikan lagi? Demikian Ustaz. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ulama mengatakan, ya, la tanfa'us sariqu taubatahu. Ya, la tanfa'us sariqu taubatuhu. Ya. Pencuri itu tidaklah bermanfaat taubatnya illa, kecuali ayarudda ma sariqahu, kecuali dia mengembalikan apa yang telah dicurinya. Fa in kana muflisan tahallal min sahibil mal. Jika ternyata barang yang dicurinya itu sudah enggak ada lagi di tangannya, sudah habis, lalu dia muflis, artinya enggak bisa mengembalikannya, maka dia harus minta halal kepada sahibil mal, kepada pemilik harta itu. Nah demikian. Jadi taubat seorang pencuri itu, ya, di samping 3 syarat taubat yang sudah ma'ruf, yaitu dia berhenti mencuri, kemudian dia menyesali ya, aksi pencuriannya itu. Yang ketiga, dia tidak mengulanginya lagi, berazam tidak mengulangi pencurian itu di kemudian hari. Syaratnya bertambah 1, yaitu dia harus mengembalikan apa yang telah dicurinya tadi. Ya, tidak bermanfaat taubat baginya jika dia tidak mengembalikannya ya kepada ya pemiliknya. Dalam hal ini jika dia mencuri ya barang masjid, dia pulangkan ke masjid. Ya, dia pulangkan barang itu ke masjid. Nah demikian, itu syarat taubatnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Kemudian masih ada waktu saja untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari Bapak Rofik di Jakarta. Ustaz, apakah penebar paku maksudnya di jalanan yang menyebabkan ban motor dari para pengguna jalan bocor, bahkan sampai diantaranya yang harus diganti bannya, apakah termasuk dari pelaku qat'ut thariq Ustaz? Jazakallah khairan. Ulang lagi. Nah, Ustaz, apakah penebar paku di jalan yang menyebabkan ban-ban pengguna jalan menjadi bocor, apakah termasuk ke dalam perilaku qat'ut thariq? Jazakallah khairan. Iya, itu termasuk qat'ut thariq, ya. Dan itu termasuk ikhafatus sabil, menebar rasa takut ya di jalan raya,
ya ikhafatus sabil, ya. Nah, sebagaimana kita katakan tadi, ya mazhab Imam Syafi'i, ya man akhafas sabil walam yaqtul walam yasrik, ya nufiya minal ard. Nufiya minal ard. Nah, barang siapa yang menebar rasa takut di jalan raya atau di mana saja, sementara dia tidak melakukan pembunuhan, dia juga tidak mencuri. Ada sebagian orang yang usil kan begitu ya, dia menyebar paku di jalan, kemudian orang-orang ya terkena paku itu dan kempes bannya, kemudian ya tentunya ini menyulitkan ya, terjadi kemacetan, bahkan mungkin terjadi kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya ya. Nah, demikian dia tidak mencuri barang-barang di mobil itu, ya dia tidak tidak merampas ataupun tidak mengambil secara paksa ya barang-barang pengemudinya, ya cuma sekedar begitu saja, maka ini termasuk qat'ut thariq yang hukumannya adalah nafyun minal ardi, yaitu dia dipenjara, ya dibuang ataupun ya di sini dalam hal ini tentunya sekarang ini tidak dibuang tapi dipenjara, ya ditangkap pelakunya dan dijebloskan ke dalam penjara. Dan jika dengan tindakannya itu menyebabkan nyawa orang lain hilang, ya misalnya dia sebar paku di jalan, terjadi kecelakaan dan mati ya akibat kecelakaan itu, maka ya dia bisa dijatuhi hukuman qisas, dan ini termasuk qat'ut thariq yang dikategorikan ya ada dua kejahatan di sini. Dia menebar rasa takut ataupun mengancam keamanan keselamatan orang lain. Yang kedua, dia telah menghilangkan nyawa orang lain, dan dia bisa dihukum dengan hukuman yang berat, ya lebih berat lagi, yaitu dia dipenjara atau dia diqisas ya karena telah melakukan itu dengan sengaja. Bukan dia tanpa sengaja, misalnya seorang tanpa sengaja menjatuhkan paku di jalan, tapi dia sengaja menyebar paku di jalan, apalagi di jalan tol, dan dia tahu akibat dari perbuatannya itu bisa membahayakan dan mengancam keselamatan dan nyawa orang lain. Nah, demikian ikhwan fillah rahiman. Bahkan ini bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi apabila terjadi kecelakaan beruntun dan lain sebagainya. Ya termasuk juga orang-orang yang memutus rel kereta api misalnya. Nah, itu bisa sangat berbahaya. Atau ya melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan penerbangan, pelayaran kapal dan lain sebagainya, ya, dan dia lakukan itu dengan sengaja, ya, maka ini pelakunya bisa dijatuhi hukuman yang lebih berat lagi, bukan hanya sekedar nafyun minal ardi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan pendengar tadi menutup perjumpaan kita untuk di pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakallah khairan Ustaz. Dan ada kesimpulan akhir atau kata penutup untuk perjumpaan kita, silakan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pendengar yang berbahagia. Pada hari ini pagi ini kita telah membahas Al-Kabirah Ar-Rabi'atu wal Ishrun, dosa besar yang ke-24, yaitu qat'ut thariq atau al-hirabah, melakukan tindakan mengacau keamanan ya dengan melakukan pengerusakan, pembunuhan, ya pencurian, perampokan dan jenisnya. Nah, ini merupakan dosa besar yang diancam dengan hukuman yang berat di dunia, yaitu ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim ya wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Ya dibunuh, ya hukumannya adalah hukuman mati, salib, kemudian dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, kemudian dibuang ataupun dipenjara. Nah, demikian. Dan di akhirat Allah mengatakan walahum fil akhirati adzabun azim. Bagi mereka azab yang pedih di akhirat. Nah, ini merupakan dosa besar tindakan yang sangat besar. Ya, kita katakan kerusakannya di tengah-tengah manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkannya sebagai orang-orang yang mufsid fil ard, ya, mufsid fil ard, dan Allah Subhanahu wa taala ya menyebut mereka sebagai orang-orang yang muharibun Allah wa rasulah, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Maka kewajiban pemerintah, bahkan kewajiban ya masyarakat dan umat ya manusia untuk mencegah tindakan hirobah ini, ya teror, ya kemudian gerakan pengacau keamanan dan ya sejenisnya. Ya, jadi di sini pemerintah maupun masyarakat sama-sama bertanggung jawab dalam memelihara
ya hukum, ya tatanan hukum menciptakan stabilitas keamanan, ya melindungi hak-hak individu, ya berupa darah, harta dan kehormatan. Nah, dengan demikian jika ada kelompok yang melakukan penyimpangan, menakut-nakuti pengguna jalan, menyamun, meneror, ya gerakan separatis, membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat, maka pemerintah harus memerangi mereka. Walaupun mereka melakukannya atas dasar dengan alasan melakukan syiar Islam atau melakukan kewajiban agama. Seperti misalnya sekarang ini, ya sebagian kelompok yang melakukan itu mengatasnamakannya sebagai jihad. Nah, ini bukan jihad, bahkan ini merupakan tindakan hirobah, tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat, dan dalam hal ini pemerintah dan segenap umat harus sama-sama memerangi dan mencegah perbuatan mereka. Nah, demikianlah ikhwan fillah azani Allah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, melindungi kaum muslimin dari tindakan-tindakan zalim ataupun keji seperti ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan itu. Nah, demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.